Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum saya menyambung pertanyaan ke Mas Reza Indragiri, saya mau ke Pak Kasat Reskrim dulu, Pak. Ini sebenarnya sudah kurang lebih 2 tahun. Ini bagaimana akhirnya bisa terungkap? Kemudian apakah para pelaku ini juga ada mungkin ada pelaku lainnya yang tadi dikatakan masih ada 1 orang lagi yang dicari oleh pihak kepolisian. Terus alat-alat medis dan lain sebagainya ini dapat dari mana, Pak? Iya. Jadi memang menurut hasil pemeriksaan tersangka, mereka sudah melakukan ini sejak tahun 2020. Tempatnya berpindah-pindah. Ya ini karena memang salah satunya adalah menghindari dari pihak yang berwajib. Mereka juga mewajibkan pasien yang datang tersebut tidak didampingi oleh laki-laki. Salah satunya seperti itu. Dan yang berpraktek di wilayah Durensawit tersebut itu baru berjalan 1 minggu, Mbak. Jadi kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan mengintai tempat tersebut dan memang ada aktivitas yang mencurigakan, orang lewat dari masuk, mana, Pak? ada saat mobil masuk. Iya. Pak Kasat, mereka mengetahui ada tempat aborsi di situ atau ini lewat online? Pelaku mempromosikan lewat online atau gimana? Atau dari mulut ke mulut? Lewat online, Mbak. Jadi kalau mengetik gitu ya di laman pencarian jasa kuret atau jasa kuret legal jasa kuret legal ya keluar itu langsung berbagai macam pilihan itu yang teratas pilihan nomor beberapa nomor teratas ini yang WA yang dimiliki oleh pelaku. Pak Kasat, ini kan yang terakhir di Durensawit cuma seminggu, Pak, dan bisa terbongkar begitu ya dari 2 tahun sepak terjang pelaku ini. Apa karena memang masyarakat curiga? Jangan-jangan. Mengingatkan lokasi ini memang lokasi perumahan bisa dikatakan elit ya, Pak ya? Iya, kami memang mendapatkan informasi dari masyarakat ya, menindaklanjuti dan melakukan membuat laporan informasi secara teknis lah. Kemudian ya kami mendatangi lokasi, memang melihat ada suatu hal yang mencurigakan, ya kami langsung melakukan penggerbekan seperti itu. Tentunya kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Pak Kasat, berkaca dengan kasus yang di Bali nih Pak, ya memang kan tidak ada kaitan, tapi background pelaku ini kan residivis dalam kasus yang sama untuk kasus yang di Bali. Apakah juga dari 5 tersangka ini ada juga yang pernah memiliki rekam jejak kejahatan yang sama? Belum ada Mas. Mungkin memang pernah ikut pada waktu itu, tapi pada saat itu ya memang tidak, yang bersangkutan ini saudari SA ini belum pernah terlibat atau dalam artian tidak pernah diproses hukum untuk kasus yang sama, belum pernah. Oke. Tapi menjalani praktek ini memang sudah lama begitu ya, Pak? Sudah dari 2020 kan ikut seorang dokter untuk mendampingi dokter itu. Setelah itu dokter itu tidak lagi beroperasi, baru kemudian dia praktek secara mandiri seperti itu. Oke. Mas Reza, apa catatan Anda? Saya ingin memberikan koreksi atau catatan lah untuk Pak Kasat. Begini, penilaian apakah seorang pelaku itu sudah bisa disebut sebagai residivis atau bukan, tidak semata-mata ditentukan berdasarkan berapa kali orang keluar masuk penjara atau re-entry. Seseorang sudah bisa disebut sebagai residivis ketika dia mengulangi perbuatannya. Kita yakinkan bahwa dalam peristiwa ini pasti ini sudah pengulangan perbuatan. Bahasa Inggrisnya re-offense. Barangkali karena dia sudah mungkin bersentuhan dengan polisi, recontact. Kalau dia sudah pernah diajukan tuntutan oleh jaksa, dia reconviction. Yang terakhir baru re-entry, masuk penjara. Dalam kasus ini, saya yakin ini re-offense. Sudah pernah dia ditangkap, tidak pernah diperiksa dia. Itu recontact. Definisi residivismenya adalah re-offense. Jadi, argo residivisme itu sebetulnya bukan hanya 1, tapi 4. Silakan mau pakai yang mana. Dalam kasus ini, menurut saya argonya adalah re-offense. Yang bersangkutan sudah membunuh sekian banyak bayi, sudah memenuhi definisi residivisme. Itu menjadi alasan lagi bagi saya untuk menekankan betapa pentingnya ada pasal yang sangat berat bagi para pelaku, termasuk pasal pembunuhan berencana. Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, ketika korbannya lebih dari 1, ternyata pelaku bisa dihukum seumur hidup bahkan hukuman mati. Sekarang
Korbannya berapa? Entah ratusan, entah ribuan, tapi yang jelas berulang. Udah jelas-jelas ini Sudah direncanakan. jelas-jelas berencana mindsetnya. Masa hanya 10 tahun maksimal? Coba kita cross check ya ke Pak Kasat. Pak Kasat, untuk tuntutan hukum Pak, sampai dengan detik ini, memang kan penyidikan masih dan pemeriksaan masih terus akan didalami oleh penyidik begitu Pak. Silakan Pak Kasat. Iya, memang untuk sementara ini kita masih mempersangkakan Undang-Undang Kesehatan yang memang ancaman hukumannya maksimal adalah 10 tahun. Untuk masukan dari Pak Reza tadi, memang nanti dalam pemeriksaan tentunya kita akan mencantumkan hasil-hasil tersebut di resumenya yang nanti akan menyampaikan bahwa tersangka ini, terutama SA, sekarang ini bukan hanya perbuatan yang pertama, namun sudah dilakukan sejak 2020. Saya rasa itu juga nanti akan pertimbangan dalam penentusan vonis ya, tapi karena memang istilah-istilah atau yang tadi disampaikan beliau, ya kami hanya mengacu pada pemeriksaan yang ada, fakta yang ada. Kalau memang nanti itu tentu pasti akan kita masukkan dalam resume bahwa tersangka ini sudah perbuatan yang kesekian, perbuatan berulang sejak 2020 yang mungkin dengan harapan itu nanti akan memperberat dari vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim. Baik, Pak Kasat, tadi dikatakan ini melalui WhatsApp begitu ya Pak. Apakah memang para pelaku ini juga memiliki rekod siapa saja yang menjadi pasiennya? Nah mungkin juga nanti Mas Reza boleh menanggapi apakah juga pelaku saja atau justru para pasiennya juga harus ditangkap oleh pihak kepolisian? Ada nggak catatan mungkin data-data pasien yang dimiliki pelaku? Ya itu dia Mbak. Kami di wilayah Jakarta Timur sendiri, karena mereka memang pekerjaannya cukup rapi, mereka berpindah-pindah, dan mereka baru 1 minggu, mereka sama sekali tidak punya catatan data pasien secara tertulis. Pembayaran pun itu dilakukan secara cash tidak melalui transfer hasil pemeriksaan. Jadi mereka memang tidak menyimpan data-data para pasien. Mereka hanya by WA, setelah selesai dihapus, dibersihkan, mungkin nanti kan kita coba untuk. Baik, saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, tadi kan dikatakan juga pasiennya sudah cukup banyak begitu ya. Selama ini kita beranggapan bahwa hanya para pelaku praktek aborsi yang dikenakan pidana. Tapi apakah ini juga harus menjerat para korbannya atau para pasiennya, Mas? Kalau saya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, tapi juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal terkait dengan aborsi itu kata kerjanya adalah melakukan. Kata kerja melakukan bagi saya tidak hanya berarti tanda petik dokter atau orang yang melakukan seolah-olah praktek medis untuk mengaborsi itu. Tapi orang yang kemudian mendatangi, orang yang mempromosikan, orang yang membantu aborsi, menurut saya juga bisa dikenakan pasal melakukan. Ini sebuah tafsiran hukum. Karena itu menurut saya penting bagi otoritas kepolisian, kalau memang punya sungguh-sungguh memunculkan efek jera gitu ya, agar kasus macam ini bisa kita tekan semaksimal mungkin, butuh improvisasi tanda petik untuk memastikan bahwa pasal atau pilihan kata dalam pasal tersebut bisa dikembangkan secara luas, termasuk mengembangkan mindset, sekali lagi mindset pembunuhan berencana bagi para pelaku. Itu penting untuk mungkin bisa didalami lebih lanjut gitu. Mas Reza, saya ingin bawa ke lebih general. Bali, Durensawit, dan beberapa wilayah lain. Apa yang sedang terjadi dengan masyarakat, Mas Reza? Maksudnya dalam artian dengan mudahnya berpikir ketika tadi seperti dianalogikan oleh Mas Reza, melek dia dari tidurnya, terpikir saya akan bunuh ini. Gitu. Kita pindah dari titik hilir ke titik hulu nih. Awal 2010-an, BKKBN pernah melakukan survei, temuannya mencengangkan bahwa sekitar 51% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Sekian tahun kemudian dilakukan penelitian lagi, singkat saya oleh Kementerian Kesehatan, angkanya naik. 62,7% remaja Indonesia melakukan seks di luar nikah. Kalau kita ke toko-toko kelontong, kita bisa saksikan rokok itu dipromosikan di belakang kasir dan ditutup tirai. Sementara maaf, kondom itu dipromosikan di depan kasir dan tidak ditutup tirai. Apa yang ingin saya katakan? Polisi akan terus-menerus kepayahan menangani kasus semacam ini karena titik hulunya tidak dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah termasuk, saya bayangkan Komnas Perempuan sangat gencar mengkampanyekan cegah pernikahan usia anak-anak, saya setuju.
Tapi pertanyaan saya, seberapa besar intensitas pemerintah dan Implementasinya. Komnas Perempuan untuk juga mengkampanyekan jangan sampai anak-anak, remaja atau siapapun melakukan seks di luar nikah. Bebas, iya. Saya yakin betul kasus aborsi yang dalam kurung pembunuhan berencana dengan korban jiwa ribuan bayi itu, titik hulu terbesarnya pasti karena seks di luar nikah. Ya. Oke, itu menjadi catatan juga ya untuk kita semua, dan ini semoga menjadi kasus terakhir lah. Doa Ya. kita bersama ya, tidak ada Mudah-mudahan. lagi terungkap praktek-praktek aborsi ilegal. Terima kasih banyak Mas Reza, terima kasih Terima atas kasih. waktunya hadir. Dan juga Pak Kasat AKBP Dimas, terima kasih atas waktunya dan informasinya Pak pagi ini untuk kami di Apa Kabar Indonesia Terima kasih Pagi. banyak Bapak. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.